Shalom Kejisian. Shalom. Jadi nggak usah Kejisian semua di sini. Oke, thank you sebelumnya buat kesempatannya untuk kembali menyampaikan sermon di KGC Royal ini. Dan ini nggak peres ya. Aku pengen menyampaikan sesuatu bahwa KGC Royal ini punya tempat yang spesial di hatiku. Jadi nggak peres, ini beneran. Aku nggak tahu ya yang kalian rasakan ya. Kalau itu yang memang ya bisa ngomong. Dan anyway, tadi sudah disampaikan juga sama Koiskia. Jadi buat yang follow Instagram saya, jadi kemarin memang hari yang bahagia buat saya. Karena hari yang penting. Karena kemarin itu saya udah nggak menyebut pasangan saya itu pacar saya, tunangan saya. Nah, oh iya kebetulan lagi ada keperluan, jadi nggak bisa datang. Nah, buat yang belum tahu, acara lamaran itu adalah acara di mana pihak pria mendatangi keluarga pihak wanita. Jadi mendatangi rumahnya gitu. Kalau filosofinya seperti itu. Tapi aku punya teman yang bukannya pihak pria mendatangi pihak wanita, tapi pihak wanitanya dulu yang datang ke pihak pria. Gimana Yos? Gimana? Tapi nggak apa-apa. Sudah datang. Habis ya kayaknya. Dan selain itu, jadi selama saya sudah berhubungan dengan pasangan saya itu 3 tahun gitu. Tapi kenalnya udah dari TK, jadi udah lama banget gitu. Selama 3 tahun saya berrelasi dengan pasangan saya, ada satu hal penting yang saya sangat belajar. Ternyata dalam sebuah hubungan itu fun aja gak cukup, tapi perlu minum. Oke, jadi sesuai dengan judul apa yang sudah ditampilkan di depan. Judulnya kan cukup aneh ya, takut tambah dewasa gitu. Karena kita hari ini akan mengupas sesuatu yang berkaitan dengan kedewasaan anak kecil, kehidupan bagaimana menjadi seorang dewasa dalam proses perjalanan iman kita mengejar kekudusan. Oke, untuk yang pertama kita sama-sama yuk langsung baca ayat yang menjadi bahan untuk kita. Oke, dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Yang kuning sama-sama yang pria membaca, yang wanita sama-sama yang wanita membaca. Oke? 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus memanggilkan mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, sermonku hari ini akan kita bagi jadi 4. Jadi menerima yang diremehkan, meninggikan yang direndahkan, kalibrasi hati sebagai proses pengudusan dan kerajaan surga yang terbalik. Kita masuk ke poin yang pertama, menerima yang diremehkan. Kalau kita baca dalam Lukas 18 secara keseluruhan, dalam satu pasal, Lukas 18 ini berisi tentang pengajaran dari Tuhan Yesus, di mana Yesus menjelaskan tentang bagaimana iman Kristen seharusnya dalam nilai-nilai kerajaan. Sebagai warga kerajaan yang sudah diselamatkan, kita tuh harus melakukan apa, makan apa, dan value-value apa yang dibawa. Di Lukas 18 ayat 15 tadi yang kita baca, diawali dengan sebuah, maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil. Anak-anak yang kecil, kalau kita nangkep, kira-kira umur berapa? Bayangan kita umur berapa? Balita ya. Seumur Dion, Karis gitu ya. Jadi orang-orang yang anak-anak yang masih kecil. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Yunani, dituliskan dengan kata breve, yang artinya itu kalau dalam bahasa Inggris itu infants, yaitu bayi. Jadi bisa jadi lebih kecil daripada itu. Sangat kecil, masih kecil. Ya mungkin baru lahir, ataupun mungkin masih umur ya 6 bulan, 3 bulan seperti itu. Dan biasanya ayat 15-17 ini dari Lukas 18 ini yang dijadikan dasar dalam proses penyerahan anak. Dasarnya ini ayat dasar, bisa dipakai di sini.
Di ayat yang dituliskan ini, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, makanya bukan dituliskan sebagai children atau kids, tapi infants, yaitu bayi. Yang di bawah itu adalah anak-anak yang masih bayi. Nah, kalau kita lihat di setelahnya, kalimat yang dituliskan adalah melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Mengapa para murid memarahi orang-orang yang membawa anak? Nah, kita perlu pahami dulu konteks dalam budaya pada masa itu. Anak-anak dianggap tidak memiliki status yang diperhitungkan. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus mengajar, dan pasti banyak orang dewasa. Nah, tiba-tiba ada bawa anak kecil. Anak kecil itu dianggap tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu penting dalam agama, dalam proses pengajaran pada waktu itu. Ini pada konteks abad ke-1 seperti itu. Meskipun pada waktu itu juga anak laki-laki itu adalah anak-anak yang sangat dihargai karena dia akan adalah penerus. Sampai sekarang juga seperti itu. Tapi dalam masyarakat secara umum, mereka itu sering diabaikan karena mereka dianggap kurang penting karena masih kecil, gak signifikan. Mereka tidak dianggap layak menerima perhatian dari orang dewasa di luar lingkup keluarganya. Makanya itu para murid memarahi orang-orang yang membawa anak itu. Ini kan KGC Royal ini sangat child friendly, banyak baby-baby kecil-kecil sih, banyak anak kecil gitu. Tapi ada beberapa gereja yang di luar sana itu kayak, ada anak kecil, itu tolong ya, anak-anaknya diperhatikan ya. Wah, tolong ya gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu yang terjadi. Para murid memarahi orang-orang yang membawa anak itu, mungkin berpikir justru anak-anak yang dibawa ini malah ngeriuki, malah mengganggu waktu Yesus dan membuang waktu. Waduh, ini lagi ngajar, sibuk ngajar, berkhotbah, ada anak nangis, ada anak ini mengganggu kayak gitu. Dalam bayangan para murid seperti itu. Tetapi kita baca tadi di ayat 16a, respon Yesus berbeda. Dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Dibalik tuh. Justru para murid marahi orang-orang tuanya, tapi Yesus malah balik marahin murid-muridnya. Yesus justru menerima mereka yang diremehkan dan direndahkan. Anak-anaknya kan dianggap gak penting, ngerimuki gitu. Enggak. Tapi Yesus justru menerima mereka, anak-anak yang masih kecil ini. Yesus justru membuka tangannya untuk menadahkan tangannya ke anak-anak kecil ini. Kejian di dunia yang sangat cepat ini dan sudah rusak karena dosa, kita pun mungkin pernah mengalami perasaan atau rasa diremehkan atau tidak dianggap atau direndahkan sama orang lain. Mungkin kita mungkin pernah dikecewakan dan perasaan itu valid. Dikecewakan, dianggap rendah, dianggap tidak penting, itu menyakitkan. Dan sebaliknya, kalau mungkin kita sampai saat ini masih punya cara pandang, kita meremehkan orang lain, baik mungkin dalam konteks perbedaan latar belakang, perbedaan usia, perbedaan ras, kita perlu bertobat dan mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Coba kita refleksikan. Apakah selama ini kita ini masih menggantungkan harapan, penerimaan, dan ekspektasi dari orang-orang yang menolak atau meremehkan kita? Ataukah selama ini kebalikannya? Kita mungkin masih merasa diri lebih penting dan meremehkan orang lain karena latar belakangnya. Mungkin kita merasa lebih superior karena apa yang kita punya. Mungkin kita merasa lebih hebat karena latar belakang keluarga kita. Mari kita renungkan dalam hati dan kita perlu bertobat dari cara pandang dan hati kita yang salah. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa identitas kita bukan ditentukan dari apa yang orang lain katakan pada kita, tapi pada apa yang Kristus sudah lakukan buat kita semua. Amin. Kita perlu memahami ini dan menyadarkan ini terus-menerus dalam hati kita, bahwa identitas kita bukan dari orang lain. Dan selanjutnya, jika kita melihat dari Lukas 18, kita masuk ke poin yang kedua. Meninggikan yang direndahkan.
Kalau teman-teman baca secara utuh dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 40 sekian itu, di situ terbagi atas beberapa perikop. Perikop yang pertama adalah bagaimana hakim dengan seorang janda. Itu seorang janda mengusahakan keinginannya berharap pada hakim meskipun hakim tidak percaya. Lalu dilanjutkan dengan pas ayat 9-14 yang bercerita tentang perumpamaan yang kontras antara orang Farisi yang tinggi hati dan pemungut cukai. Ingat ya ceritanya ya. Ini cerita sekolah minggu, semuanya masih pernah dengar harusnya di Roket. Mungkin kalau belum pernah dengar, ya mungkin belum terus Roket. Ya, oke. Kita coba kilas balik dulu. Jadi kita membaca dari Lukas ayat 15, kita coba mundur sedikit ke ayat 14. Jadi ini adalah rekapan yang Yesus sampaikan melalui di ayat 14 ini adalah konklusi dari perumpamaan yang Yesus ceritakan, yang Yesus jelaskan, ajarkan tentang orang Farisi yang rendah, yang tinggi hati dan pemungut cukai yang rendah diri, pemungut cukai yang merasa, aku ini berdosa, Tuhan kasihanilah aku. Terus kemudian orang Farisi yang berkata, untung aku tidak seperti pemungut cukai itu yang berdosa. Jadi ini adalah konklusinya. Yang Yesus sampaikan adalah, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang gini, coba teman-teman buka, boleh dibuka Alkitab sucinya masing-masing, handphone sucinya masing-masing boleh dibuka. Boleh dibuka? Silakan. Coba buka Lukas 18. Buka Lukas 18 di Alkitabnya semua. Oke? Di situ ada judul perikop. Boleh disebutkan nggak yang pertama itu apa? Yang paling pertama? Oke, benar. Kedua? Oke, yang ketiga? Yesus memberkati anak-anak. Oke, sudah ya, hold dulu sampai situ. Coba teman-teman ikuti aku dong. Kenapa setelah mengajar tentang orang Farisi yang tinggi hati dan pemungut cukai yang rendah diri, Yesus itu bahas topik yang kayaknya kok lompatnya jauh banget nih. Apa yang nyambungnya dengan Yesus memberkati anak-anak? Oke, masih ikutin ya sampai sini ya. Karena melalui ayat 15-17 ini, Yesus tidak sekedar menjelaskan tentang prinsip kerendahan hati dari warga kerajaan, tapi dia memberikan contoh yang diaplikasikan melalui anak-anak. Jadi habis Yesus ngomong tentang barang siapa yang ditinggikan akan direndahkan, yang rendahkan ditinggikan, Yesus tuh kasih contoh melalui siapa? Anak-anak. Di ayat 16b yang tadi lanjutannya dikatakan, sebab orang-orang yang seperti itulah, yaitu apa? Infants, baby, anak-anak kecil yang mempunyai kerajaan Allah. Sekarang, ayo kita bersama-sama membayangkan apa yang kalian pikirkan kalau kita mendengar tentang bayi. Ini answer, silakan. Nangis terus. Apalagi. Apa yang kita pikirkan dan bayangkan kalau kita berbicara tentang bayi, mendengar tentang bayi? Polos. Silakan. Ayo. Apa lagi? Ada lagi? Silakan. Mainan. Apa lagi? Ngerepotin. Yes. Wah, itu dia. Itu yang kita bayangkan kalau kita berbicara tentang bayi atau anak-anak kecil. Banyak biaya lah, repot lah, nangisan lah, waduh capek lah, dan lain-lain lah, hal-hal lain semuanya. Bayi itu lupa, dia nggak punya kekuatan apa-apa dan sangat bergantung dengan orang tuanya. Benar ya? Benar ya, Papa Ismi kan? Papa, Abraham sudah nggak ada, udah keluar. Oh ini, Papa Andri. Ada lagi buku kan? Itu tadi terjadi. Yang kita bayangkan kalau kita mendengar tentang bayi, sama
Yesus memberikan contoh dari aplikasi, dari perumpamaan yang dia mau sampaikan melalui anak-anak. Apa sifat anak-anak? Sangat bergantung, very dependence. Terus pokoknya gak berdaya, nangis, kayak gitu, minta makan gitu. Terus juga dia gak berkontribusi apa-apa gitu. Dia dilahirkan lemah, ya dia bisa cuma nangis. Terus dia juga rendah hati. Dia juga mau mikir apa, dia gak punya apa-apa juga, dia gak bisa mikir apa-apa. Dan karena anak kecil, yang pasti kita tahu kan anak kecil kan cuma bisa menerima dan menerima. Ada keterbukaan, ada openness. Minta, dikasih, agak diterima. Minta susu, dan lain sebagainya. Ini adalah karakteristik dari seorang bayi. Nah, sekarang coba kita tarik, apa relevansinya? Dunia membuat kita menentukan identitas kita sebagai seorang yang dewasa. Di mana orang dewasa itu harus apa aja orang dewasa? Biasanya orang dewasa mesti ngapain? Kerja, kuat, depresi, benar. Depresi, independen, harus strong, capek, harus senangan, menikah. Ada sebuah lagu yang lagu sekuler sih. Ini yang relate sama kehidupan kita. Ada yang tahu lagu ini nggak? Takut tambah dewasa. Coba kita perhatikan liriknya. Lagu ini menarik sekali karena sangat relate dengan kehidupan para Gen Z. Kita Gen Z. Aku termasuk Gen Z 98. Gen Z akhir dekat milenial. Kata kalimatnya yang pertama kan. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusiasku tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang akan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian, tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa. Bukankah ini realita menjadi dewasa? Ketika kita tidak bisa menjadi orang seperti itu, akhirnya kita merasa gak mampu dan menganggap diri sebagai sebuah kegagalan. Seperti lirik lagunya yang lanjutannya. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25. Selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apalagi yang akan terjadi. Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Takut tambah dewasa. Takut. Yesus. Gimana sih? Malu ya. Main. Sebaliknya, itu realita. Kalau misalnya kita merasa gagal, seperti lagu tadi. Sebaliknya, ketika kita merasa berhasil menjadi orang dewasa yang kita ekspektasikan dan kita harapkan, kita menjadi sombong dan tinggi hati. Seperti siapa? Orang Farisi yang dilihat sebelumnya tadi. Dan ini adalah akibat dari mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi apa yang Yesus sampaikan justru menjadi panggilan buat kita semua untuk tidak dan untuk berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi justru merendahkan hati kita, bergantung sama Tuhan, terbuka pada firman, berhenti menempatkan ego kita sebagai pusat tertinggi dalam kehidupan kita. Seperti siapa? Seperti anak kecil yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Anak kecil berharap, bergantung, lemah. Ada satu ayat yang menjadi ayat favorit di 2 Korintus 12 ayat 9-10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, coba kita refleksikan dan menurut.
Saat ini kita terlalu sibuk membuktikan diri dan merasa sudah cukup hebat, hingga mungkin kita lupa bergantung sama Tuhan sebagai sumber penyedia yang seharusnya kita gantungkan, seharusnya menjadi tujuan kita. Di hadapan Yesus, keberhargaan bukan terletak pada pencapaian, tapi pada kerendahan hatimu untuk bersandar penuh dan menerima kasih karunia-Nya. Ini panggilan buat kita semua, teman-teman. Kalau mungkin hari ini kita capek, kita lemah, Yesus membuka tangannya buat kita semua, menjamah kita, menolong kita, memberikan kekuatan buat kita. Justru ketika kita lemah, kuasa Kristus semakin nyata. Dan kalau kita bicara tentang kelemahan itu selalu berbicara tentang masalah. Dan kita masuk ke poin yang ketiga, kalibrasi hati sebagai proses pengudusan. Kembali lagi, boleh lagi dibuka Alkitabnya tadi? Aku minta tolong dong dibuka Alkitabnya. Setelah perikop berbicara tentang Yesus memberkati anak-anak, tertulis judul perikop apa sih? Orang kaya yang susah masuk kerajaan Allah. Teman-teman di sini, aku nggak banyak lama-lama di sini. Ceritanya mungkin teman-teman semua sudah tahu. Ada seorang guru bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kerajaan hidup yang kekal?" Terus Yesus itu jawab, "Kamu kok ngomong aku baik? Mengapa kau katakan aku baik? Gak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Terus kemudian dilanjutkan, "Engkau tahu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan apa, 10 perintah Allah dan lain sebagainya." Terus orang itu dengan yakin, "Salah nggak?" "Salah." Dia menjawab, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala hak yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah." Terakhir, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sangat sedih karena dia sangat kaya. Pertanyaannya sama yang aku ajukan tadi di poin yang sebelumnya. Apa relevansinya perikop ini dengan perikop yang sebelumnya tentang kita harus menjadi seperti anak-anak? Kok lanjutannya tadi dari orang Farisi dan pemungut cukai, terus Yesus memberkati anak-anak. Lanjutannya adalah orang kaya susah masuk ke kerajaan surga. Gini teman-teman, coba kita renungkan. Mungkin kita tidak merasa seperti orang Farisi. Enggak lah, itu orang Farisi itu terlalu legalis. Aku tuh seperti itu, yang sangat tinggi hati, menganggap lebih penting. Enggak, aku gak seperti itu. Tapi mungkin tanpa sadar kita seringkali seperti orang kaya yang mengusahakan dan melakukan kegiatan rohani untuk mendapatkan berkat dan keselamatan dari Tuhan. Kita lupa bahwa seringkali kita menempatkan kegiatan dan aktivitas rohani kita sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Kita merasa self-sufficient untuk mencapai keselamatan dan kebenaran Tuhan. Kayak orang kaya tadi. Kita merasa cukup kudus. Aku hidup baik-baik saja, aman-aman aja. Karena telah melakukan semua kegiatan rohani tersebut. Padahal fokusnya adalah bukan karena kita sudah menerima kasih karunia, tapi fokusnya adalah untuk keinginan kita, untuk ekspektasi diri kita. Ada sesuatu yang kita kejar yang bukan pribadi Allah itu sendiri. Situasi yang dialami oleh pemimpin muda yang kaya ini, orang kaya ini, adalah penerapan yang nyata dari perumpamaan Yesus sebelumnya tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita nggak bisa memperoleh tempat di kerajaan Allah melalui usaha kita, melalui kekuatan kita sendiri, seperti yang diasumsikan oleh orang Farisi yang tadi di awal dan orang kaya ini. Kita harus dengan rendah hati memohon undangan, seperti pemungut cukai, seperti anak-anak yang datang kepada Yesus. Kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Yesus bukan sedang memberi satu pekerjaan terakhir yang harus dilakukan orang ini agar dia layak, enggak. Tapi itu adalah tantangan. Dia sedang mengundangnya untuk berhenti mengandalkan perbuatannya dan mulai percaya kepada Allah untuk kehidupan yang kekal. Yesus nggak kata orang yang di dalam bicara ini sebagai lawan, enggak. Tapi Yesus dengan tulus dan dia sungguh-sungguh ingin tahu apa yang seharusnya, yang menjadi prioritas yang penting. Bahkan
belas kasih Yesus. Di Markus kata, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Tapi sayangnya, reaksi orang itu menunjukkan bahwa dia belum siap menempatkan Allah di urutan teratas dalam proses itu. Kembali lagi pertanyaan. Ketika kita melihat dalam kehidupan kita berat, banyak masalah, kelemahan, mengapa Tuhan izinkan masalah selalu terjadi dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah untuk membuat kita merasa tidak bergantung pada diri sendiri. Seperti undangan dan instruksi Yesus kepada orang kaya. Masalah bertujuan untuk mengkalibrasi hati kita. Masalah itu seperti X-ray, teman-teman, yang menyingkapkan penyakit dalam kita, yang tidak kelihatan. Masalah menyingkapkan akar dari berhala kita dan prioritas yang paling penting dalam hati kita. Dan setiap hari, melalui proses demi proses, itulah kita dikalibrasi. Dan itulah yang kita kenal sebagai progressive sanctification. Kita tahu bahwa kita semua sudah dibenarkan. Kita sudah diterima sebagai anak Allah. Kita sudah diposisikan benar di hadapan Allah. Apakah belum sampai di situ? Enggak. Allah yang penuh kasih itu juga mengaruniakan kita proses yaitu pengudusan. Hari lepas hari kita dikenai masalah, kita menghadapi hal yang sulit. Untuk apa? Tujuannya satu, supaya kita menjadi semakin serupa seperti dia melalui progressive sanctification. Supaya apa? Supaya kita memiliki iman, hati, dan karakter seperti anak-anak yang tidak punya kontribusi apa tadi, yang Yesus contohkan tadi, yang dependent, helpless, gak signifikan, rendah hati, dan memiliki keterbukaan. Untuk apa? Menerima Kristus. Karena seringkali kita akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti Kristus yang menerima anak kecil tersebut. Sifat-sifat anak kecil adalah lemah, bergantung, dan rendah hati, dan terbuka. Begitu pula kita perlu memiliki iman yang bergantung, rendah hati, dan menerima akan kasih karunia Allah. Apa berhala hati yang Tuhan mau hancurkan dalam hati melalui masalah yang sedang kita hadapi? Decision. Mungkin kita semua di sini menghadapi masalah yang berbeda-beda, kompleksitasnya macam-macam, dan masalah lain. Tapi coba ubah cara pandang kita dan melihat bahwa ini sia-sia. Ini adalah proses kita mengejar kekudusan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Pemain musik, saya undang untuk ke depan. Dan aku masuk di poin yang terakhir, yaitu kerajaan surga yang terbalik. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, which is ayat yang terakhir dari poin pembahasan kita pada sore hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Decision. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, melihat keseluruhan perikop dari Lukas 18, kita melihat bahwa ada pengajar-pengajar yang Tuhan sampaikan. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah di aplikasi Alkitab kita, ada judul perikop yang sangat menarik dan ternyata ini tidak terpisah daripada keseluruhan isi pasal, yaitu adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Di Lukas 18 ayat 31-34, setelah Yesus menjelaskan, mengajar bagaimana value-value yang harus dimiliki, yang harus kita hidupi sebagai warga kerajaan, Yesus memanggil 12 muridnya lalu berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diudah, dan mereka menyesah dan memuji. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi mereka semua gak mengerti apa maksudnya itu. Mereka gak mengerti arti perkataan itu. Itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Padahal Yesus ini sudah memberitahu yang ketiga kali bahwa sebentar lagi anak manusia akan disalib. Ternyata pengajaran Tuhan Yesus di Lukas 18 ini adalah untuk mempersiapkan para murid menghadapi sesuatu yang mereka belum paham, yaitu Tuhan Yesus akan disiksa. Dan semua kita tahu selanjutnya. Genesis story. Dia mati, disalib,
menebus dosa, dan dia bangkit dari mati. Dan aku yakin pengajaran yang Yesus juga sampaikan, yang ditulis oleh Lukas ini, juga adalah untuk persiapan kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam mengejar kekudusan. Saya tahu, dan saya sangat paham bahwa kita hidup yang tidak di dunia yang tidak ideal. Kita hidup di dunia yang sangat amat sulit. Kita selalu berusaha untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita selalu gagal karena dunia selalu punya cara untuk menarik cara pandang kita. Dunia selalu berusaha untuk membuat kita menunjukkan performa kita. Dunia menuntut kita untuk selalu kuat. Gak mudah untuk memiliki iman, hati, dan cara pandang seperti anak kecil tadi. Tapi ini panggilan buat kita semua, teman-teman. Berdasarkan pada sore hari ini, melalui apa yang Kristus sudah lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu, itulah yang menjadi dasar kita untuk berakar. Amin, teman-teman. Kita selalu gagal karena apa? Kita manusia yang berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa mengusahakan kekudusan dengan kekuatan dirinya sendiri, karena kita akan selalu gagal. Semua perbuatan kita seperti kain kotor tanpa Kristus. Usaha yang sudah kita lakukan, sekedar tindakan moral belaka, sekedar perbuatan baik saja, itu tidak ada artinya. Itu mencapai keselamatan dan kekudusan yang kita kejar. Status kita sebagai warga kerajaan adalah sesuatu yang kita terima, bukan kita usahakan. Kristus yang paling besar rela dihina supaya apa? Kita bisa diterima. Kristus yang paling mulia rela direndahkan supaya apa? Kita bisa ditinggikan dan kita bisa bergantung sama Dia. Kristus yang paling hebat rela menderita, menjadi lemah supaya kita bisa menerima keselamatan dan kehidupan kekal bersama Dia. Inilah prinsip kerajaan surga yang berbalik dari kerajaan. Seperti seorang anak kecil yang bergantung dan rendah hati, menerima orang tuanya karena tahu akan hidupnya bahwa baik-baik saja. Begitu juga ini undangan kita sebagai murid Kristus untuk selalu bergantung dan rendah hati, menerima kasih karunia. Karena kita menyadari kehidupan kita, masa depan kita, dan keselamatan kita sudah aman dan kita terima di dalam nama Yesus. Mencapai kekudusan Allah tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri, melainkan kebergantungan dalam ketidakmampuan. Kita perlu menyadari bahwa keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia, dan Kristus menjadi korban kebalikan dalam prinsip kerajaan tersebut, supaya kita bisa bergantung pada Kristus. Saya ingin menutup sermon saya pada malam hari ini dengan sharing saya. Ketika saya menuliskan ini bukan untuk teguran teman-teman saja, tapi terlebih dahulu menurut saya secara pribadi. Selama ini saya mengira dan saya merasa bahwa hidup saya sudah baik-baik saja. Wah, saya cukup mengandalkan Tuhan kok dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukup bergantung sama Tuhan kok. Gak perlu khawatir sama masa depan. Semua di tangannya Tuhan. Sampai sebuah situasi terjadi di bulan ini. Mungkin di sini yang punya usaha, yang bekerja, bulan ini bisnis sedang berat sekali. Ekonomi sedang lesu, yang mana itu berdampak pada omset perusahaan tempat di mana saya bekerja. Saya bekerja sebagai seorang marketer di sebuah produk interior, dan sebagai seorang marketer kita punya target yang harus dicapai setiap bulannya. Beberapa bulan sebelumnya target selalu tercapai, tapi di bulan ini dari awal target itu terasa sangat jauh. Yang rasanya ini kayak kok susah banget ya, Cik. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Kita sudah berusaha yang terbaik, kita mengusahakan semuanya, kita berusaha untuk memikirkan semua strateginya, tapi semuanya tetap sia-sia. Dan karena itu benar-benar membuat saya secara pribadi menjadi sangat khawatir, menjadi sangat bingung, menjadi sangat merasa tidak berharga, membuat saya merasa seperti orang yang gagal.
proses demi proses dalam bulan ini saya lalui, saya coba merenungkan. Ini harus gimana Tuhan? Harus gimana Tuhan? Ini gimana kok kayak gini? Tapi ada satu hal menarik yang ternyata Tuhan cintakan. Apakah situasinya berubah? Enggak. Tetap berat sih. Situasinya enggak berubah, tetap berat. Tapi tiba-tiba Roh Kudus memberi impresi dalam hati saya. Bukan keadaannya harus berubah, tapi kepada siapa kamu bergantung, itu yang harus berubah. Di situ saya sangat tertegun dan saya rasa selama ini saya sudah bergantung sama Tuhan. Enggak, ternyata. Saya mengandalkan performa saya mengandalkan kepintaran saya, strategi saya yang menjadi identitas saya selama ini. Dan karena itu, melalui proses itu, saya dikalibrasi. Tuhan menghancurkan berhala kontrol dalam hati saya, berhala performance yang saya ingin tunjukkan dan menjadi identitas saya. Supaya apa? Saya bisa bergantung sama Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini tidak berhenti cuma sampai di sini, tapi boleh mengubahkan cara pandang kita dan mentransformasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan puji. Hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa selama ini kami manusia yang berdosa. Kami selama ini bergantung pada kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami menganggap bahwa kami bisa melakukan semuanya dengan kekuatan kami sendiri. Sampai kami lupa bahwa kekudusan itu bisa kami raih kalau kami bergantung kepadamu saja, Tuhan. Karena Engkau lah yang menyediakan ya Tuhan. Engkau lah yang telah menerima dan menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Biarlah Engkau ampuni kami, Tuhan, dari segala egosentris kami, Tuhan. Identitas kami yang kami taruh di tempat yang salah di dunia ini, Tuhan. Biarlah Engkau kalibrasi melalui proses kehidupan kami. Engkau transformasi, Tuhan, melalui masalah yang kami hadapi, supaya hari lepas hari kami semakin serupa seperti-Mu saja. Biarlah kehidupan kami, Tuhan, terus merefleksikan kasih-Mu dan mencerminkan Injil Kerajaan-Mu di tempat di mana kami berada, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, Tuhan, yaitu Jesus is you. Hanya Engkau yang cukup buat kami. Hanya Engkau satu-satunya pegangan kami, Tuhan. Bukan dari performance kami, bukan dari penerimaan orang lain, bukan dari apapun kegiatan agamawi kami. Semuanya, Tuhan. Biarlah Engkau hancurkan berhala kami, Tuhan, supaya kami semakin bergantung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Injil-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu semakin kami bisa rasakan, Tuhan. Dan itu bisa menjadi buah bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami, pimpin kami, Roh Kudus, supaya kami bisa mencapai keserupaan seperti Kristus. Ini doa kami, hanya di dalam nama kami berdoa. Haleluya, haleluya.